Halo sahabat-sahabat sekalian, apa kabar hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Untuk kali ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk menghitung DP ketika kita mau melakukan pinjaman baik di leasing maupun di bank ya. Ketika kita mau minjam, contohnya kita untuk pembelian mobil, bagaimana cara perhitungannya. Hal ini penting karena masing-masing leasing atau bank itu menerapkan suku bunga yang berbeda-beda antara satu leasing dengan yang lain, sehingga nanti ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ketika nanti mendapatkan bunga yang murah, maka otomatis angsurannya juga akan murah, sehingga menguntungkan bagi teman-teman sekalian. Coba kita akan menghitung simulasinya seperti apa. Contohnya kita mau membeli salah satu mobil, yaitu contohnya ya RAS yang AT tipe TRD tahun 2021. Contohnya OTR. Nah, ini untuk perhitungan antara mobil baru dan mobil bekas tentunya berbeda. Saya di sini akan menjelaskan mengenai yang mobil baru dulu ya. Nanti mobil bekas di video selanjutnya. Ketika kita membeli mobil RAS, maka ada harganya, yaitu OTR-nya. OTR RAS untuk 2021 adalah 279.100.000 rupiah. Tentunya ini harga setiap daerah masing-masing berbeda. Kemudian tentunya setiap pembelian mobil secara kredit ada DP. DP-nya rata-rata itu di angka 20%, 30% tergantung kemampuan sahabat-sahabat sekalian. Semakin besar DP-nya, semakin murah angsurannya. Contohnya kita ambil 20% standar saja. Nah, kemudian OTR kita kalikan DP 279.100 kali 20%, ketemu 55.820.000. Ini namanya DP murni. DP murninya. Kemudian setiap leasing atau bank itu ada biaya namanya biaya administrasi. Biaya administrasi biasanya tergantung tenornya. Ini contohnya kita ambil yang standar, itu rata-rata 500.000. Kemudian ada juga provisi. Ini juga sama, tergantung masing-masing leasing dan bank. Tentunya setiap leasing menentukan kebijakan masing-masing. Kita ambil provisi itu rata-rata 2% ya. 2% kali OTR. Jadi 2% kali OTR 279 kali 2%, ketemu di 5.580.000 ya. Nah, ini kita tambahkan DP murni, admin sama provisi 55.820 tambah 500 tambah 55.80, 61.900.000 ya, ini tambah. Nah, ini namanya total DP, namanya total DP ya. Total DP. Nah, kemudian masing-masing showroom Toyota ya itu memberikan diskon ya, nanti tergantung teman-teman sekalian mendapatkan diskon berapa, karena masing-masing showroom tentunya kebijakannya berbeda-beda.
diskon ya. Contohnya kita ambil rata-rata itu di angka 15 juta. Nah, ini kita kurangin 61.900 tadi, kurangin 15 juta. 46.900. Ini namanya DP bayar. Nah, ini yang harus kita bayar nanti ke showroomnya ya, 46.900. Kemudian kita akan mencari angsurannya. Bagaimana cara untuk mencari angsurannya? Nah, angsuran itu tentunya ditentukan oleh tenor ya, atau jangka waktu. Contohnya tenornya saya ambil contoh 4 tahun, tergantung kemampuannya sahabat sekalian berapa mau bayar angsurannya. 4 tahun itu berarti kalau kita bulankan berarti 4 kali 12 berarti 48 bulan ya. Yang kedua, rate-nya atau bunganya. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Carilah kompetitor atau leasing-leasing lain atau bank yang bisa memberikan bunga yang murah, sehingga nanti sahabat akan lebih murah nanti membayar angsuran. Contohnya yang saat ini berlaku itu untuk 4 per tahunnya itu 9% ya. Ini per tahun ya, 9% per tahun ya. Masing-masing leasing itu kembali kepada kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita cari OTR-nya tadi 279.100 DP murninya ya. Kita masuk ke DP murni. DP murni tadi 55.820. Nah, ini kita kurangi 279.100 kita kurangi 55.820, ketemu di 223 juta. Ini namanya pokok hutang ya, PH atau istilahnya PH, pokok hutang. Kemudian setelah pokok hutang, kita nanti akan diharuskan untuk cover asuransi ya. Ini asuransi kendaraan itu macam-macam, ada yang TLO, all risk atau kombinasi, tergantung leasingnya seperti apa dan kebijakan antara leasing dan konsumennya masing-masing berbeda. Kita ambil contohnya all risk ya, all aja. Ini rate-nya berbeda-beda antara leasing satu dengan yang lain. Contohnya untuk kita ambil 8% lah ya, 8% kali OTR. Jadi untuk mengalihkan asuransi itu dari angka OTR-nya, jadi 279.100 kita kalikan 8%, 22.328.000. Kemudian ada asuransi jiwa, biasanya jiwa ya, untuk mengcover nanti kalau ada kematian nanti diteruskan oleh asuransi, jadi tidak membayar lagi. Ini sama, jadi masing-masing asuransi asuransi dengan leasing tentunya menetapkan rate yang berbeda-beda. Rata-rata itu di angka 2%. Nah, ini tergantung negosiasinya ya. Kita ambil 2% saja dari OTR 279.100 kali 2%, 5.582 ya, 5.582. Nah, komponen 3 ini
Kita ulangin lagi. Ini tadi ketemu pokok hutangnya 223.280 tadi, ditambah asuransi untuk all rights-nya 22 juta 8%, asuransi jiwanya 2% 5.582. Ini kita tambahkan 3 komponen tersebut, ini namanya jumlah pokok hutangnya ya, ini pokok hutangnya. Kemudian kita kan menghitung bunganya. Bunganya itu jumlah pokok hutang ini 251 ini kita kalikan tenornya atau jangka waktu ya. Tenornya tadi bunga sampai dengan jangka waktu 36% ya, 36%. Nah, kemudian kita tambahkan jumlah pokok hutang, kita tambahkan bunganya. Inilah total hutangnya 341.856.800 ya. Kemudian berapa angsurannya? Saya sini aja. Angsuran itu berarti jumlah hutang, total hutang ya. Jumlah hutang kita bagi tenornya. Jumlah hutangnya tadi 341.856.800 kita bagi ini ya, 48. 4 tahun itu 48 sama dengan, kita tambah, kita bagi 341.856.800 dibagi 48. Nah, ini angsuran per bulannya ketemu angka 7.122.016. Ini biasanya dibulatkan ya, 7.122 per bulan. Nah, inilah. Jadi ketika kita membeli mobil dengan harga 279 ya, kita harus membayar total DP. Ini kita bayar ke showroomnya 46. Jadi kawan-kawan sekalian, setelah kita tahu bahwa angsuran per bulan 7.122.000, ini kita akan bayar selama 4 tahun. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa berapa uang yang harus kita siapkan untuk membayar DP. Ini kita bayar ke showroom, kemudian ini kita setorkan ke leasingnya atau ke banknya setiap bulan. Nah, poinnya adalah yang pertama, kita harus pintar-pintar untuk memilih leasing ya, karena masing-masing leasing tentunya berbeda-beda untuk kebijakan provisinya ya, adminnya, kemudian bunganya ya. Masing-masing leasing berbeda-beda, ada yang 9%, ada yang 9,05%, tergantung tenornya. Semakin panjang tenornya semakin mahal biasanya. Nah, kemudian asuransi, untuk asuransi pun sama, carilah perusahaan asuransi yang kerjasama sama leasing yang memberikan suku bunga yang rendah, atau jenis asuransinya bisa kombinasi ya, tapi rata-rata setahu saya itu adalah all risk dan kombinasi. Untuk TLO kemungkinan kecil, TLO lebih murah. Kemudian asuransi jiwa carilah juga yang lebih kecil ya, sehingga nanti otomatis ketika komponen-komponen ini bisa kecil, angsurannya juga bisa kecil. Demikian, semoga ini bisa membantu sahabat-sahabat sekalian dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.